menyampaikan kepada masyarakat Jakarta, inilah Hanura. Ya, Hanura, dukunglah partai ini. Karena partai ini kami anggap sebagai cerminan daripada betul-betul berdasarkan hati nurani rakyat. Jadi para anggota yang nanti terpilih, betul-betul mereka harus menjadi penyambung lidah rakyat, betul-betul tidak sengaja lip service, tapi betul-betul. Dan saya selaku Ketua DPD Hanura DKI Jakarta, manakala ada anggota Dewan Partai Hanura yang tidak aspiratif, laporkan kepada saya. Apalagi abai kepada tugas-tugas kedewanan, tugas-tugas kemasyarakatan, laporkan pada saya, sehingga akan kami tegur untuk kami luruskan agar betul-betul mereka menjadi anggota dewan yang berguna bagi rakyat Jakarta. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Selamat sore, Sobat WK, dimanapun berada. Semoga dalam kondisi sehat selalu. Kembali bersama saya, Eko Priyono, manajer peliputan Warta Kota. Kali ini saya bersama Bang Jafar Bajeber, beliau Ketua DPD Partai Hanura DKI Jakarta. Kita akan kulik bagaimana persiapan Hanura menyongsong Pilpres dan Pileg 2024 mendatang. Bang, bagaimana kabarnya Bang? Dan perkembangan apa yang bisa disampaikan ke Sobat WK terkait Partai Hanura khususnya di DKI Jakarta? Ya, pertama alhamdulillah, terima kasih. Kami dalam keadaan baik-baik, dan saya perlu menceritakan pada Bung Eko bahwa saya menjadi Ketua DPD Partai Hanura kurang lebih baru sebulan ini. Dalam sebulan ini kemudian kami coba konsolidasi di tingkat pengurus DPD, DPC, dan kemudian kami mempersiapkan rekrutmen caleg DPRD DKI Jakarta. Alhamdulillah pada tanggal 14 Mei 2023 kami telah mendaftarkan para caleg DPRD DKI Jakarta dengan jumlah pria 64 orang, kemudian perempuan 36 orang, dan 1 orang di antara perempuan itu kaum disabilitas. Itu. Apa yang Abang sampaikan ke teman-teman calon anggota dewan tersebut, bahwa kita perlu meraih suara sebanyak-banyak, tapi ada yang lebih penting, carilah suara yang bermartabat. Apa pandangan yang disampaikan? Ya, secara khusus saya belum terlalu menginternalisasikan apa yang menjadi harapan dan target, tapi secara parsial sudah saya sampaikan kepada mereka hal-hal apa yang harus Anda lakukan kalau Anda menjadi seorang caleg, sehingga mereka betul-betul kita harapkan mampu menjadi wakil rakyat yang betul-betul bermanfaat untuk masyarakat Jakarta. Tidak hanya sekedar untuk menjadi anggota dewan, tapi saya harapkan mereka betul-betul bermanfaat bagi masyarakat Jakarta, berguna bagi masyarakat Jakarta, dan senantiasa membuka pintu rumah mereka kalau perlu 24 jam untuk menerima kedatangan aspirasi masyarakat yang ingin berkonsultasi. Itulah yang kami maksud dengan hati nurani. Ya, artinya kita membuka diri kepada masyarakat. Jadi jangan malah menutup diri. Terimalah para rakyat yang ingin berkonsultasi, ingin mengadu, ingin menyampaikan segala sesuatu hal yang berkaitan dengan kehidupan mereka di DKI Jakarta. Ya, bicara angka tadi Bang, 100 caleg yang didaftarkan, padahal kursi di DPRD ada 106. Itu ada filosofi pertimbangannya? Ya, memang secara aturan setiap partai dimungkinkan semaksimal bisa mencalonkan 106 orang anggota dewan. Tapi kami hanya memilih 100 saja. Jadi tidak 6 orang lagi. Jadi kami anggap cukup 100 untuk mensimetrikan dengan nomor Partai Hanura yang 10. 10 kemudian 100. Jadi itu lebih mudah diingat gitu. Targetnya Bang? Kan ya. pemilu 2014
10 ya Bang ya? Iya. 2009 6 atau 5? Ya 6. 6. 2019 Kosong. kosong. Ya, justru itu yang memotivasi kita orang bahwa pertama Hanura DKI Jakarta pernah berjaya. Awal kiprah kami punya 9 kursi, kemudian pada putaran kedua 2014 kami punya 10 kursi DPRD DKI Jakarta. Nah, ini menjadikan pelajaran berharga bagi kami, ingin merebut kembali, ya, ingin mendatangi kepada masyarakat Jakarta, ingin menyampaikan kepada masyarakat Jakarta, inilah Hanura, ya Hanura, dukunglah partai ini, karena partai ini kami anggap sebagai cerminan daripada betul-betul berdasarkan hati nurani rakyat. Jadi para anggota yang nanti terpilih betul-betul mereka harus menjadi penyambung lidah rakyat, betul-betul tidak sekadar lip service, tapi betul-betul. Dan saya selaku Ketua DPD Hanura DKI Jakarta, manakala ada anggota Dewan Partai Hanura yang tidak aspiratif, laporkan kepada saya. Apalagi abai kepada tugas-tugas kedewanan, tugas-tugas kemasyarakatan, laporkan pada saya, sehingga akan kami tegur untuk kami luruskan agar betul-betul mereka menjadi anggota dewan yang berguna bagi rakyat Jakarta. Abang kan tergolong baru untuk ketua DPD, tapi pengalaman di sebagai politisi sudah puluhan tahun. Yang ingin saya tanyakan, sebagai orang baru tapi lama di Hanura, bagaimana meyakinkan masyarakat untuk Hanura, memilih Hanura gitu? Apa keistimewaan partai ini? Ya. Apakah ada di figurnya, ketokohannya? Dari perspektif nama, ya itu keunggulan kami. Kemudian pendiri pada Hanura ini sebenarnya tokoh-tokoh besar pada zaman itu 2006 ya. Tokoh-tokoh besar yang sesungguhnya sangat dikenal luas oleh masyarakat Indonesia, begitu. Nah, kemudian sekarang beralih kepemimpinan kepada Bapak Dr. Haji Usman Sabta dengan generasi muda yang berikutnya. Kami coba mengeksplor kemampuan atau potensi daripada partai ini. Mudah-mudahan dia bisa eksis, bisa mendapat kepercayaan dari rakyat Indonesia, bisa mendudukan wakil-wakilnya di Dewan Perwakilan Rakyat DPRD DKI Jakarta maupun di DPR RI nantinya. Dan kami berharap secara nasional kami bisa tembus parlemen threshold. Mungkin ada yang skeptis ya dan sebagainya, itu hak mereka. Tapi sebagai sebuah organisasi politik, kami tetap berjuang, ya kan, meyakinkan masyarakat, mengajak masyarakat, ini loh tempat bapak-bapak, ibu, saudara sekalian, di sinilah tempatnya. Jadi supaya makna daripada berdemokrasi itu betul-betul bisa dimanfaatkan oleh seluruh elemen masyarakat, menitipkan aspirasinya kepada partai politik yang tepat dan benar. Abang mengasosiasikan partai ini sebagai partainya siapa Bang? Partai anak muda, partai rakyat, partai milenial ya, anak muda tadi kan? Ya, secara khusus kami tidak pernah mendefinisikan partai ini partai apa. Ya namanya partai hati nurani, artinya orang yang berhati nurani kami ajak masuk ke sini. Karena orang berhati nurani itu ya bisa anak kecil, bisa anak remaja, milenial, ya, pemuda, ibu-ibu, mak-mak, bapak-bapak, ya yang punya hati nurani, mari kita sama-sama kita luruskan perjalanan bangsa ini, ya kan, pemerintahan ini. Manakala ada deviasi, ada penyimpangan di sana sini, ya kita luruskan, dan kami akan memperjuangkan Bapak Ibu secara maksimal mungkin kegunaan wakil-wakil rakyat itu. Oke Bang, dari 100 figur tadi targetnya 10 ya Bang ya? Kembalikan. Target 10, tapi namanya usaha ya bisa saja lebih ya bisa saja kurang. Ada ya kan? dapil-dapil yang menjadi unggulan atau? Secara khusus
mereka rata-rata saja karena mereka sudah punya modal sosial yang memang dalam 1 tahun terakhir mereka sudah memang memelihara konstituen maupun masyarakat di tempat mereka masing-masing, sehingga saya nggak ragu. Jadi ada yang berkata saya udah habis ratusan juta bang, sudah ini ya. Saya pikir wajar sajalah, itu kan modal sosial gitu. Jadi setiap caleg harus punya modal sosial. Kemudian bang, soal modal sosial tadi, apakah dalam memelihara konstituen kuncinya hanya di pendekatan secara keuangan bang? Kan kita punya hal lain, program misalnya, visi misi, apakah itu sudah tidak dilihat sekarang? Iya, program itu yang sebenarnya yang utama ya, yang utama. Tapi banyak masyarakat kita abai dengan itu. Kemudian menyepelekan persoalan program itu, padahal itu penting bagi masyarakat kita, apalagi dengan tingkat IT dan digitalisasi yang begitu cepat berkembang di tengah masyarakat, sehingga masyarakat sering lupa dengan tugas-tugas atau program-program partai politik. Padahal penting bagi mereka untuk mengetahui dengan jelas. Tapi program ditawarkan itu pada umumnya juga belum tentu tepat digunakan, sebab sesuai dengan situasi dan dinamika politik di dewan, ya, di dewan pada saat itu. Jadi tentunya nanti kita lihat perkembangan. Nanti kalau saat mereka sudah terpilih, pada saat membahas peraturan daerah, kami akan minta mereka untuk berkonsultasi, ya, tapi memberikan kebebasan kepada mereka betul-betul menjadi wakil rakyat, ya, bukan wakil partai, tapi mereka menjadi wakil rakyat. Jadi supaya mereka bisa ekspresif, ya, ekspresif, betul-betul bisa menyalurkan aspirasi rakyat. Nah, kalau kami sifatnya konsultatif saja, namanya Dewan Pimpinan Daerah. Pak, ada begini-begini di dewan, nah, ini bagaimana, mohon petunjuk. Nah, kami tentunya memberikan arahan, petunjuk pada mereka sesuai dengan kebutuhan yang mereka inikan. Nah, namun mereka sebagai wakil rakyat kami berikan kebebasan gitu. Nah, kalau bicara balik ke rakyat, sebetulnya permasalahan mendasar apa yang sekarang mesti dituntaskan di Jakarta? Ya, bicara kemacetan, kemiskinan. Iya, kalau persoalan Jakarta, saya pikir dari saya jadi anggota Dewan di Jakarta tahun 87 sampai sekarang nggak pernah habis-habis. Tentunya di mana kota besar, itu pasti persoalannya banyak. Cuma memang untuk memimpin kota besar diperlukan keberanian, ketegasan dari pemimpin serta disiplin, ya, disiplin. Andaikan itu pemimpinnya tidak tegas, ya maka akan begitu saja, ya. Misalnya di negara lain orang ngeludah saja di lantai, di jalan, ada yang spesial membersihkan, mengangkat dengan tisu. Coba kalau kayak kita di Indonesia, orang serampangan, sembarangan membuang kotoran atau sampah, sehingga seperti nggak ada tanggung jawab sosial. Ya, nah kita ini kan hidup bersama di kota besar. Maju mundurnya Jakarta, bersih tidaknya Jakarta tergantung penghuninya. Olehnya harus kesadaran itu muncul secara kolektif, ya, selain pemerintah menjalankan tugas-tugas pemerintahan, tapi tidak salahnya juga masyarakat Jakarta punya kesadaran sendiri, punya kesadaran kolektif untuk memajukan, menghindari dari perbuatan-perbuatan yang negatif atau kurang positif, dan seperti itu, Bung Eko. Jangan lupa subscribe ya. Jangan lupa subscribe ya.